semua orang pasti meninggal ya. Seandainya Kak Rocky meninggal begitu, ingin bertemu Tuhan yang mana Kak Rocky? Agama adalah memperluas bagian batin kita. Agamanya Kak Rocky itu to be continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Sarita TV. Ya, ini sekarang Sarita TV. Sebelumnya saya sudah punya channel lain yaitu Realita TV yang membahas masalah-masalah politik. Tapi kali ini di Sarita TV, ini anak kedua saya ya. Kalau Realita TV itu anak pertama saya. Dan di Sarita TV ini lebih membahas masalah kajian-kajian Islam begitu ya. Dan ini channel ini memang khusus untuk kaum yang berpikir. Ya, ini karena tadi saya sudah ngomong berpikir begitu ya, narasumber kita ini Bapak Akal Sehat ya, Rocky Gerung. Halo Kak Rocky. Hai Sarita. Isi baru ya? Ya, channel baru. Tapi jangan heran meskipun tadi saya sampaikan ya bahwa ini channel ini membahas masalah-masalah tentang kajian Islam, tapi narsum pertama kita justru non-muslim ini. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang kita ingin mendengar pandangan-pandangan dari luar ya tentang agama Islam itu sendiri begitu. Makanya ini didatangkan Kak Rocky gitu. Apa kabar Kak Rocky? Ini kita beda situasi. Kalau biasa ngomongin politik, kritik sana, kritik sini begitu ya, ngomongin pemerintahan atau politik. Sekarang kita ngomongin akhirat ini Kak Rocky. Iya, karena akhirat yang ada di kita sekarang, akhirat politik itu tidak lagi mampu menampung umat karena udah penuh. Tapi Kak Rocky percaya akhirat nggak sih? Percaya dong. Pertanyaan kamu aja membuat saya berdebar-debar. Itu artinya saya membayangkan ada akhirat. Apa maksudnya? Ini akhirat yang mana? Kayaknya definisi akhiratnya beda deh ini Kak Rocky. Tapi Kak Rocky, setiap kali kita ngomong akhirat, kita membayangkan semacam pergantian presiden sebetulnya tuh. Jadi pergantian kekuasaan. Karena di dunia orang selalu membayangkan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak abadi itu. Jadi keabadian selalu merupakan politics of hope, politik harapan. Demikian juga di dalam bernegara. Sama aja akhirat dan membayangkan pemerintahan baru itu sama. Buat saya itu sama aja. Jadi nanti kalau logikanya paling nggak logikanya. Ganti rezim ya, kalau udah ke akhirat ganti rezim lah. Iya. Ganti penguasa. Tapi Kak Rocky, kita kan lagi ngomongin soal agama Islam ini. Jadi ini benar-benar kita mau ngomongin agama Islam, meskipun saya tahu ini tentunya karena kan kalau biasanya Kak Rocky ngomongin dari segi politiknya, ini kita ngomongin agama Islamnya sendiri. Nah, sejauh mana sih sebenarnya Kak Rocky mengenal agama Islam itu? Saya belajar filosofi, pasti saya belajar di Fakultas Hukum dan saya belajar hukum Islam, hukum waris Islam, belajar di FISIP, lembaga-lembaga Islam, politik Islam internasional. Jadi mungkin ada 10 tahun saya belajar tentang Islam sebagai fenomena sosial. Tentu soal akidah, walaupun saya bisa mengalami itu secara personal, tetapi tidak layak mungkin diterangkan karena nanti bikin kontroversi. Tapi saya cukup paham peradaban Islam, politik Islam dan filsafat Islam itu. Apalagi di Indonesia pasti Kak Rocky tidak asing dengan Islam ya, karena lingkungan begitu, teman dan memang dekat begitu ya dengan kalangan Islam, lumayan dekat Kak Rocky ini. Nah, apakah apalagi sudah pernah belajar Islam juga, dari doktrin-doktrin ajaran Islam, kalau menurut Kak Rocky apakah itu ada yang memang sesuai dengan akal sehat Kak Rocky nggak? Semua doktrin agama itu kompatibel dengan akal sehat. Karena dia dipikirkan untuk memproyeksikan keabadian, memproyeksikan kemasukakalan keadilan, memproyeksikan good society. Jadi agama didesain oleh pikiran akal sehat. Dan itu yang menerangkan mengapa orang yang berupaya untuk mendalami agama selalu terpancing untuk merambah ke wilayah filosofi. Demikian sebaliknya. Orang yang belajar filsafat selalu ingin untuk mengetahui bagian subtil dari kehidupan manusia yang hanya bisa diterangkan dengan fasilitas batin, yaitu agama. Jadi soal-soal semacam itu. Tentu saya kan Islam atau semua agama sebetulnya umumnya ada dimensi vertikalnya, dimensi esoteriknya, dan ada dimensi masyarakatnya, dimensi sosial, atau dimensi akidah dan dimensi muamalahnya itu. Nah, kita bisa bertengkar di wilayah muamalah karena itu interpretasi itu.
Dan Islam tentu bertumbuh karena interpretasi terhadap hukum-hukum Islam. Tetapi soal ritual itu final, akidah itu final tuh. 5 rukun itu final, kepastian kitab suci itu final. Jadi saya menganggap bahwa kita sebetulnya dirangsang untuk memikirkan mana yang masih bisa diperdebatkan, yaitu aspek sosialnya, pajak, demokrasi, perkawinan, busana segala macam. Itu kan aspek sosial yang berkembang mengikuti peradaban. Tetapi yang tegak lurus itu yang disebut sebagai inti dari iman. Ya, iman itu nggak mungkin dipercakapkan. Jadi kalau ada orang bilang ada dialog antar iman, ya itu agak palsu. Karena iman tidak mungkin didialogkan. Yang ada adalah aspek-aspek sosial dari iman. Itu bisa didialogkan. Seperti kita dialog di edisi pertama Sarita TV. Iya, ini bidannya Sarita TV ini, Kak Rocky ini. Tapi Kak Rocky ini sebagai filsuf, di mana tadi itu kan tentunya tadi kerat kaitannya, pastinya tertarik juga dengan agama. Ini Kak Rocky tertarik dengan agama tidak karena ada yang bilang Kak Rocky agnostik begitu ya, tidak percaya Tuhan, atau gimana sebenarnya? Itu agnostik itu bukan tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu artinya orang yang susah untuk mengucapkan sesuatu karena yang akan datang itu masih dalam proses in making. Jadi mending dia bilang, saya mungkin akan mengerti keadaan-keadaan itu kalau fakta-faktanya mulai terbentuk. Jadi sifat agnostik bukan memusuhi Tuhan, justru menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu potensi yang bisa membuat kita terperangah gitu, atau bahasa filosofinya tremendum, mengalami fascinosum et tremendum. Itu kalau pakai bahasa Latinnya tuh. Jadi kita terpukau sambil merasa takut, gemetar, karena berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita kenal itu. Tapi kita mesti bayangkan itu karena ada politik harapan, karena ada keakhiratan itu. Yang sebagian orang menganggap agama itu pelipur lara sebetulnya. Ada benarnya, karena beban hidup ini membutuhkan satu potensi untuk dibikin balancing. Karena itu ada yang disebut eskatologi atau politik harapan di dalam pewahyuan atau hal-hal yang menyejukkan batin. Jadi penting tadi, Rahma betul dari awal bahwa kalau kita udah sesat secara politik, mending kita perluas bagian batin kita. Agama adalah memperluas bagian batin kita. Tentu ada orang yang menganggap ya memperluas batin supaya masih mampu untuk menerima penderitaan. Itu interpretasi itu. Ada justru yang menganggap bahwa yang real itu adalah di dalam batin, bukan di dalam public space tadi itu. Jadi menurut Kak Rocky ini seorang yang agnostik karena menganggap Tuhan itu masih adalah potensi, adalah sebuah fakta yang belum terungkap begitu ya. Jadi ada harapan begitu. Masih nanti begitu ya, bukan sekarang. Jadi itu sebetulnya agnostik itu religius, bukan tidak religius. Agnostik justru menganggap bahwa karena saya tidak tahu, maka jangan saya bikin judgement gitu. Demikian juga terhadap orang lain yang menganggap dia lebih tahu, itu juga berbahaya karena nanti orang nasihatin saya kan, Anda mesti begini. Oh iya, tapi kalau Anda nasihatin saya itu artinya Anda menjadi absolut di dalam pengertian final tentang kehidupan. Padahal saya menganggap bahwa Tuhan masih berbuat, Tuhan belum berhenti itu. Jadi kalau dia belum berhenti, maka kita sebaiknya jangan finalkan sesuatu yang ada di kepala kita, yaitu interpretasi tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Nah ini sebetulnya reasoning filosofi itu. Kalau reasoning agama ya saya nggak usah terangin begini kan, saya cukup dalam hati aja terus saya berdoa gitu kan. Tapi karena diucapkan, dipertanyakan, maka kita terangkan itu. Nah keterangan saya itu bukan keterangan seorang teolog. Kalau teolog dia nggak perlu menerangkan, dia berkhotbah aja kan, lalu kutip ayat yang pas untuk menghasilkan suasana batin seseorang. Tapi saya bukan teolog, tapi saya menganggap bahwa teolog dia punya fungsi untuk merawat batin manusia itu. Cara berpikir saya ya sama dengan filsuf-filsuf Arab lah. Kalau saya membaca Al-Farabi atau membaca Ibn Rushd itu, Averroes, maka saya sedikit bertengkar dengan pikiran-pikiran mereka, sekaligus berupaya untuk melihat bagaimana reasoning filsuf-filsuf Arab ini mengamati keadaan ketika dunia Barat justru mengalami teokratisasi itu. Kan kita lihat ada periode mungkin dari abad ke-8 sampai abad ke-13 bahkan. Dunia ini dihuni oleh pikiran bermutu dari filsuf-filsuf Arab yang agamanya pasti Islam.
Sementara Eropa pada saat yang sama itu mengalami teokratisasi, yaitu pikiran dikendalikan oleh gereja tuh. Dan itu yang disebut abad gelap sejarah Eropa itu yang panjang. Nah, saya membaca Mu'tazilah, mencari pikiran Al-Ghazali, Imam Ghazali, macam-macam. Jadi keadaan itu mempengaruhi cara saya mengapresiasi Islam sebagai organisasi masyarakat sekaligus sebagai tuntunan panduan hidup secara sosial. Iya, baik. Jadi kembali ke masalah agnostik tadi itu ya, berarti kalau bisa disimpulkan berarti tadi itu adalah Tuhan itu adalah sebuah potensi karena fakta belum terungkap begitu yang akan datang. Berarti kalau bisa dengan pendek kata agamanya Kak Rocky ini atau disebut in progress begitu ya. Sedang berlangsung. Agama in progress atau in the making atau ongoing. In the making. Sebetulnya semua orang juga in progress. Cuma ada yang merasa udah sampai. Itu saya kurang, ya saya hormati tapi saya kurang bisa diyakinkan bahwa ada orang yang merasa dia udah sampai itu. Padahal dia masih hidup, kan agak ajaib kan. Besok dia ada godaan, lalu orang merasa ya ini karena digoda setan. Iya, digoda setan, tapi Anda merasa Anda udah final. Jadi keyakinan agama itu selalu bagi saya in the making. Dalam upaya untuk duel dengan kehidupan, berdamai dengan penderitaan, orang mengalami pemberontakan batin. Kalau orang misalnya seorang ustadz, tentu dia hidup di lingkungan agama yang terus-menerus membekali dia dengan percakapan-percakapan teologis. Lalu santrinya merasa bahwa dibekali secara rohani. Oke, itu pembekalan langsung dari ustadz, dari guru agama. Saya hidupnya tidak di situ. Saya hidupnya di hutan, di gunung yang curam, yang tiba-tiba angin kencang, lalu udara turun -20. Di situ pengalaman agamanya beda itu. Karena kita mesti betul-betul sekaligus merasakan bahwa ada yang tremendum tadi, ada yang fascinating, ada yang mencengangkan, tapi ada yang mencemaskan. Karena saya nggak bisa terangkan keadaan di hutan yang tiba-tiba ada badai dan kita nggak punya perlengkapan yang cukup, tapi mesti cari tempat perlindungan. Atau lagi naik gunung, tiba-tiba ada badai es, hujan es, tiba-tiba lalu kita panik, lalu kita mencari penyelamatan dengan cara mengamini kehidupan pada saat itu. Itu yang disebut pengalaman eksistensial dari seorang manusia itu. Bisa disebut sebagai pengalaman keagamaan. Jadi situasi itu yang menerangkan kenapa saya menganggap bahwa tidak ada yang final selama proses kita masih hidup. Kita masih bisa berubah dan mengalami penderitaan batin sekaligus keceriaan jiwa yang tidak bisa diterangkan melalui satu fase di dalam kehidupan beragama seseorang. Jadi tidak ada, menurut Kak Rocky nih ya, tidak ada agama yang final begitu ya, karena kita belum tahu begitu. Bisa suatu saat kita mungkin misalnya sekarang milih agama A, kemudian kita mencari, kemudian berubah menjadi B, seperti itu Kak. Karena terus dalam pencarian seperti itu Kak Rocky. Ya, itu istilah lebih wise sebetulnya, bahwa agama itu adalah satu proses pencarian itu. Dan pencarian itu membutuhkan tuntunan. Bisa dituntun oleh guru agama, bisa oleh pengalaman batin sendiri kan. Kan banyak nabi yang juga tidak dituntun oleh siapa-siapa. Dia mengalami revolusi rohani, pembaruan batin karena pengalaman hidupnya tuh. Jadi itu soalnya. Nah, sekarang kita dipermudah karena ada guru-guru agama. Di awal abad, di awal peradaban, tentu semua orang berupaya untuk menyusun sendiri pengalaman batinnya dia. Yang kemudian kita sebut sekarang sebagai agama, dan ada yang tertulis, ada yang diwahyukan, ada yang diinterpretasikan, bahkan ada yang dianggap sebagai bagian dari sejarah evolusi manusia. Jadi riset di bidang itu berlimpah sekali, dan saya ingin agar supaya kita semua tidak menjudge seseorang hanya karena kecenderungan dia pada satu keyakinan itu. Karena tadi saya terangkan bahwa setiap saat pikiran manusia bisa berubah itu. Jadi kalau kita minta tuntunan secara batinia, lakukan itu dalam upaya untuk tidak memastikan bahwa orang lain harus mengikuti kita itu. Itu sikap demokratis dalam beragama. Tentu ada sikap yang lebih eksklusif, yaitu menghendaki agar supaya umat beragama itu diikat oleh seorang guru yang melantunkan ayat suci, yang membacakan doa-doa yang bermanfaat. Itu soal yang baik juga. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya tidak dilakukan eksklusivitas semacam itu. Berarti bagi Kak Rocky, semua agama mungkin benar? Saya ingin mendefinisikan sesuatu yang tidak membuat orang
menganggap saya membenarkan semua agama gitu. Tadi saya terangkan bahwa saya menginterpretasikan agama di dalam sejarah kehidupan personal setiap orang tentu saja. Karena itu tidak mungkin ada aspek yang final karena perjalanan orang selalu belum selesai gitu. Nanti satu waktu mungkin orang menganggap bahwa ya ada pengalaman batin di antara si A dan si B yang berbeda agama tapi sama gitu. Jadi itu uniknya kan, pengalamannya sama tetapi relasinya dengan ayat itu berbeda karena kitab sucinya berbeda. Tapi pengalamannya sama. Nah, misalnya keadilan itu sama aja di dalam semua agama kita rasakan itu tuh. Tapi kita kemudian berupaya untuk mendalami apa artinya justice di dalam agama Islam misalnya. Saya bisa membaca buku kitab-kitab kontemporer tentang istilah keadilan. Tapi saya yang belajar filsafat Islam, saya hanya mau memakai pikiran misalnya dari Al-Farabi. Bahwa justice itu artinya orang baik menghasilkan keadilan melalui demokrasi. Al-Farabi pro demokrasi pada waktu itu. Karena dianggap demokrasi itu adalah upaya orang baik untuk memperbanyak orang baik. Itu dia bercakap-cakap dengan Plato. Dia berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa individu itu bebas supaya orang lain tidak terkekang oleh orang lain. Jadi filsafat Islam melalui Al-Farabi itu dasar saya untuk membaca justice. Dalam rasionalisme misalnya saya baca aliran Mu'tazilah, saya baca tentang mistisisme, semua itu membuat saya berupaya untuk memahami bahwa ada yang tidak final karena itu ada percakapan di dalam agama. Dan semua orang tentu menganggap ya itu bagian yang menarik, bagi orang lain mungkin tidak. Sehingga ada upaya untuk bikin interpretasi atau ijtihad individu, macam-macam gitu. Tapi sekali lagi ini saya terangkan sebagai refleksi saya terhadap kehidupan fakta adanya agama sebagai basis kehidupan. Nah ya, ini Kak Rocky sudah menjelaskan panjang lebar ya, tapi dengan singkat kata begitu ya, dengan singkat. Saya tahu ini masalah privat ya. Mungkin di luar negeri gitu nggak sopan tanya ya, tapi kita kan di Indonesia dan kita saat ini tengah berdialog tentang masalah agama, jadi wajar-wajar saja kalau saya tanya singkat saja, agamanya Kak Rocky itu apa sebenarnya? Ya itu pertanyaan singkat yang orang tunggu itu, lalu orang kasih interpretasi begitu dijawab kan. Jadi ini bukan soal barat atau timur, ini soal cara saya menghadapi pertanyaan semacam itu. Karena ada konsekuensinya tuh menanyakan itu. Mungkin Anda tanyakan itu terus 1 menit kemudian saya berubah agamanya. Terus orang bingung lagi tuh. Atau saya balik pada cara berpikir sebelumnya. Jadi saya selalu bukan tidak ingin menjawab bahwa pertanyaan itu justru menghentikan percakapan. Gitu. Jadi saya selalu tahu problem itu bukan untuk menghindar. Tapi biarkan kenikmatan beragama itu dalam bentuk apapun, spiritual exercise atau doa yang sangat mendalam atau permenungan meditasi itu menjadi pengalaman orisinil seseorang. Karena kalau dia orisinil, dia nggak mungkin diterangkan. Nah kalau Anda menanyakan agama apa, lalu saya terangkan, ya agama saya sebut saja X. X itu mengalami manipulasi setiap saat karena saya berupaya, manipulasi dan pengertian baik ya. Manipulasi hanya ditangani, diorganisir agar supaya ada kimia baru muncul dari dalam batin saya. Lalu orang bertanya, apa itu panduan antara agama X dan Buddha? Saya bilang mungkin, karena saya berkali-kali naik ke Himalaya dan bertemu dengan masyarakat Buddha. Tapi ketika saya balik ke Indonesia, saya melihat ada keakraban dengan masyarakat Muslim yang dianggap sebagai radikal. Ternyata enggak. Nah, berubah lagi cara saya menghayati agama. Lalu saya bergaul lagi dengan keluarga saya yang Kristen, lalu mendengar lagu-lagu Natal, lalu ada imajinasi lain lagi. Jadi itu yang saya sebut pengayaan batin itu tidak bisa disinopsiskan dengan menyebutkan agama. Kalau mau disebutkan gampang, lihat KTP saya aja kan, itu selesai. Di KTP pasti tertulis. Tapi apa yang di KTP itu kebutuhan administrasi negara aja untuk mencatat status sosial seseorang. Tapi status batinnya, status pengalaman hidup itu nggak bisa dicatat hanya dengan melihat KTP. Kira-kira begitu. Saya sengaja rumit-rumit kan supaya Karita nggak nanya lagi. Jadi agamanya intemporary, pengayaan batin istilahnya. Pernah nonton ini nggak, Kak Rocky? Pernah nonton film Life of Pi? Life of Pi? Iya, Life of Pi ya. Nah itu kan anaknya itu yang Pi-nya itu kan dia bingung. Saya kayak Kak Rocky juga mungkin lagi pencarian. Jadi dia mempelajari semua agama. Jadi sebelum makan dia berdoa cara Islam, cara Kristen, cara Hindu, cara Buddha begitu. Ini menarik karena apakah Kak Rocky seperti agamanya kayak Life of Pi? Betul.
Semua manusia itu dalam soal agama itu sepenuhnya seperti anak-anak sebetulnya. Jadi ketenangan itu diperoleh justru di dalam upaya untuk bikin sublimasi antara kenikmatan dan harapan. Dan kita nggak mungkin mengatakan secara sosiologis bahwa Anda beragama A, kan nggak bisa. Bahwa fakta ada orang beragama A, beragama B, itu catatan administrasi negara tuh. Supaya tahu kalau Anda meninggal, Anda dikubur di bagian mana tuh. Bagian agama A atau bagian agama B. Tapi pergaulan sosial memungkinkan kita untuk saling mengapresiasi. Nah di kita sekarang di Indonesia, begitu Anda menyebut agama A, lalu langsung ada seolah-olah ada batas sosial. Itu juga yang membuat kita kurang enak kalau ditanyakan agama apa itu, atau orientasi seksual apa, status perkawinan apa. Semua hal yang sebetulnya jadi standar sehingga orang menilai berdasarkan apa yang dicatatkan di KTP kan. Karena hidup kita kan sangat menjengkelkan kalau segala sesuatu diajukan dengan melihat KTP. Tapi saya tanya agama Kak Rocky. Sarita. Ya, saya tanya agama Kak Rocky tadi apa, bukan untuk menilai KTP. Iya, bukan untuk menilai Kak Rocky, tapi ingin bertukar pikiran karena saya ingin mendalami, karena kalau kita hanya memahami cara pikir kita sendiri itu kan sempit. Jadi saya ingin mendalami cara berpikir Kak Rocky juga. Siapa tahu saya menemukan masukan begitu ya. Tapi yang Kak Rocky tadi disebutkan ya, di yang KTP itu hanya karena kalau meninggal nanti dimakamkan secara apa. Tapi jujur Kak Rocky, seandainya semua orang pasti meninggal ya. Seandainya Kak Rocky meninggal begitu, ingin bertemu Tuhan yang mana Kak Rocky? Kalau saya meninggal, itu problem dari orang meninggal. Kan bukan problem orang-orang hidup kan. Orang hidup itu ingin berbuat baik. Orang hidup itu ingin diperlakukan adil dan memperlakukan orang lain adil. Ingin menghormati pilihan orang lain dan ingin dihormati pilihan hidupnya. Jadi Tuhan yang semacam itu yang sebetulnya diproyeksikan. Jadi kita nggak perlu mengatakan menemui Tuhan yang mana. Sekarang pun kita berupaya untuk memelihara harapan bahwa keadilan itu ada nanti di akhirat, bahwa kejujuran ada di akhirat. Kenapa begitu? Karena kita proyeksikan keinginan kita sekarang sebetulnya tuh. Jadi yang kita sebut surga adalah proyeksi dari keinginan kita sekarang. Kan kita nggak ingin di surga ada korupsi kan? Kenapa? Ya karena sekarang kita belum bisa berantas korupsi. Maka kita harapkan nanti di surga nggak ada korupsi, nggak ada orang bohong itu, nggak ada orang mengolok-olok hanya karena dasar kebencian itu. Dan kritik dianggap sebagai olok-olok. Jadi semua yang kita sebut bertemu dengan Tuhan yang mana sebetulnya keinginan kita yang tertunda karena kita tidak bisa menghasilkan dimensi ketuhanan itu per hari ini. Atau aspek eskatologisnya kita tunda jauh nanti di yaumil akhir gitu kan. Dan itu artinya kita mesti meniti lagi siratul mustaqim. Dan sebetulnya sekarang juga kita bisa lakukan latihan meniti jembatan yang sempit untuk menghasilkan harapan bagi orang lain. Ini menanyakan agama ke Kak Rocky ini jawabannya pasti. Iya, karena kalau satu kali yang dijawab nanti pertanyaannya berhenti kan. Kalau ditanya agama saya ini tuh, lalu Sarita menganggap ya udah. Tidak dong, saya kan mau berdiskusi. Enggak dong, pasti masih banyak pertanyaan. Saya pasti banyak pertanyaan. Ya, salah satunya lagi seperti ini. Karena intinya itu, ya saya tahu kan Kak Rocky selalu nyebut akal sehat. Itu menarik Kak Rocky, karena di Islam sendiri itu begitu banyak ayat-ayat di Al-Quran, bahkan perintah ya agar kita berpikir begitu ya. Bahkan ketika ayat-ayat yang membahas fenomena alam begitu ya, selalu ditujukan untuk kamu yang untuk berpikir begitu ya. Terdapat tanda bagi kaum yang berakal seperti itu. Bahkan di surat Al-Hasyr ya ayat 2, maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi begitu ya. Jadi maksudnya di Islam sendiri itu orang bukan beriman tanpa berpikir begitu ya. Jadi begitu banyak seruan-seruan untuk agar kita berpikir terhadap fenomena alam, terhadap tanda-tanda kekuasaan Tuhan seperti itu. Tetapi kalau Kak Rocky sendiri begitu ya. Kalau menurut Kak Rocky lebih penting mana sih, orang beriman atau orang berpikir begitu? Itu debat lama antara Al-Ghazali dan Al-Farabi bisa tentang mana yang lebih bermutu. Tapi kemudian orang mencari bukan sekedar keseimbangan, tapi pemanfaatan akal untuk memperkuat iman. Karena ada yang mesti diterangkan dengan akal dan basis iman dari akal. Itu pembicaraan yang terus menerus ada. Saya membaca banyak literatur tentang itu.
Tetapi kalau kita berupaya untuk menilai sesuatu dan kita menganggap bahwa seluruh penilaian kita itu relatif, lalu kita percayakan, ya udahlah apa yang diucapkan Tuhan, ya udah kita terima. Karena justru kita nggak punya fakta yang lengkap untuk menilai argumen saya sendiri kan. Argumen saya bisa dibantah oleh teman saya bisa dibantah oleh gurunya bisa dibantah oleh orang lain lagi tuh. Jadi dalam putaran itu kita akhirnya menyerah sebetulnya, bukan karena kita gagal, tapi karena kita menganggap tadi kita belum tiba di situ. Dan saya anggap bahwa inara baka la bil mirsad itu artinya God is watching us. Jadi biarlah Tuhan yang memantau kita. Itu saya kira itu surat Al-Fajr ayat 13 atau 15. Saya ingat beberapa verses yang saya baca dan menimbulkan kuriositas akademis, kuriositas analitik gitu. Betul nggak lafal saya tadi ya? Nggak, kita sama-sama belajar kok Kak Rocky. Ya, ya salah satunya kalau saya boleh mengutip ya ayat Al-Quran yang menyuruhkan tentang berpikir atau menggunakan akal ya. Salah satunya Al-Baqarah ayat 165 juga ya. Saya bacakan Kak Rocky. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera-bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi yang tadinya mati gitu ya. Bumi kan tadinya kering dihidupkan dengan air, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Pada semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal gitu. Yang berakal. Ya, jadi ayat itu karena Rahma yang ucapin, saya hanya mengiyakan. Ayat itu pernah saya kutip dalam satu ceramah di Universitas di Surabaya itu, Universitas Ahmad Dahlan kalau nggak salah. Lalu orang bully saya gitu, menganggap bahwa saya nggak boleh mengucapkan itu. Karena itu tadi saya nggak mau ucapkan bahwa tanda bagi orang yang berpikir. Saya bilang orang yang berakal. Lalu dipersoalkan apa kan Pak Rocky soalnya akal sehat mencari backup dengan ayat itu. Saya bilang enggak, saya menghayati ayat itu. Karena di situ ada epistemologi, ada hermeneutics itu yang saya pelajari panjang lebar di dalam kuliah filosofi itu. Jadi waktu saya ucapkan itu, lalu media massa itu pada waktu itu mungkin cebong memanfaatkan isu-isu agama, lalu saya dianggap sebagai menghina karena mengutip itu tuh. Padahal sebetulnya saya pakai itu untuk menghasilkan dorongan agar supaya pakai akal sehat gitu. Karena saya anggap bahwa Tuhan pun memerintahkan kita untuk memakai akal sehat di dalam membaca tanda-tanda alam gitu. Tapi uraian saya kemudian waktu itu 2 tahun lalu itu dianggap sebagai semacam blasphemy itu. Tapi untung dia nggak berlanjut ke pengadilan seperti waktu saya ucapkan kitab suci itu adalah fiksi karena dia menimbulkan imajinasi. Pada waktu itu juga orang menganggap saya mengatakan kitab suci itu fiksi, apalagi disebut Al-Quran fiksi. Padahal saya nggak sebutin apa-apa tuh. Saya cuma bilang kitab suci itu fiksi karena menimbulkan imajinasi. Orang potong kalimatnya tuh kitab suci itu fiksi menurut Pak Rocky, berarti nggak benar. Bukan, bila dia menimbulkan imajinasi itu sama dengan status kita membaca fiksi itu. Tapi bukan fiktif, saya terangkan berkali-kali. Fiksi itu bukan fiktif. Justru dengan membaca kitab suci kita dapat gambaran tentang akhirat, gambaran tentang masa depan manusia. Jadi hal-hal semacam itu berlangsung di dalam politik kita karena orang mengintai orang lain untuk berbuat salah. Ya, kembali ke masalah berpikir ya. Tadi di ayat Al-Quran banyak sekali yang ayat-ayat yang menekankan agar dalam melihat fenomena alam, dalam mengambil hikmah begitu ya, kita selalu menggunakan akal dan pikiran begitu. Berkali-kali ya ada yakilun, takkilun begitu ya. Ada istilah yang seruan agar berpikir. Tetapi ada juga filsuf Prancis ya, Kak Rocky Rein siapa sih namanya itu ya? Aku berpikir maka aku ada begitu kan. Nah, kalau Kak Rocky sendiri nih, pernah berpikir tentang Islam nggak? Iya pernah. Itu tadi itu namanya Descartes atau orang Prancis bilang René Descartes itu. Bahasa Latinnya itu Cartesius yang menyebutkan dalil itu cogito ergo sum itu. Sebetulnya bukan aku berpikir yang ada, tapi karena saya berpikir maka timbul kecurigaan tuh. Saya selalu mencurigai sesuatu tuh. Jadi saya meragukan segala hal termasuk ketika saya sedang berpikir. Jadi keadaan itu yang memastikan bahwa orang itu atau manusia itu ada selalu di dalam proses untuk mempertanyakan itu, doubting. Itu intinya sebetulnya. Jadi bagian itu yang juga ada di dalam agama, di dalam perdebatan agama, teologi, yang saya maksud teologi ya, bukan kitab suci. Karena teologi itu adalah logis. Logis artinya ilmu.
ilmu tentang Theo. Nah, itu sebetulnya dimungkinkan supaya kita memakai satu peralatan yang biasa disebut hermeneutics untuk membaca ayat-ayat lama. Karena banyak ayat lama yang harus dibongkar dengan metodologi supaya keluar sarinya tuh. Dan saritanya tentunya. Nah, terus terang, kalau kita bilang sifat kedudukan laki dan perempuan misalnya, di 5.000 tahun yang lalu, kita mesti membayangkan satu masyarakat yang memang patriarkis, sehingga ayat-ayat itu disponsori oleh patriarkisme tuh. Kalau sekarang kita mesti kasih tafsir terbalik bahwa ada feminis teologi yang berupaya untuk menganggap bahwa dimensi ketuhanan itu juga feminin. Karena Tuhan merahmati, memberi rahmat juga pada rahma, yaitu kejujuran dan care, segala macam ethics of care, bahwa lingkungan hidup kita itu, alam semesta itu adalah rahim. Itu kan pelajaran yang mesti kita ekstrak dari versus ayat-ayat lama supaya kita bisa lakukan interpretasi kontemporer. Jadi indahnya begitu sebetulnya. Agama itu selalu terbuka untuk menghasilkan pandangan baru dengan basis bahwa kita sedang bertumbuh atau masih bertumbuh. Ini menarik. Jadi menurut Kak Rocky itu tidak ada agama yang kita tidak bisa meyakini salah satu agama itu pasti benar karena kita belum ada yang mati gitu ya. Belum ada yang mengalami begitu. Iya, itu. Belum ada satu itu secara filosofi begitu, tapi ada yang menganggap bahwa kematian saya akan dituntun oleh ayat ini, oleh kitab suci ini. Itu juga bagus juga karena dia udah menganggap bahwa oke, dia ada di jalan itu. Tapi banyak orang yang justru masih bimbang. Dibiarkan kebimbangan itu tumbuh bersama eksistensialitas dia, tumbuh bersama kuriositas dia, tumbuh bersama pengalaman hidup dia tuh. Jadi itu intinya. Jadi jangan cepat-cepat untuk tiba sebetulnya. Jadi kalau menurut Kak Rocky itu seeing is believing. Jadi Kak Rocky baru percaya ketika melihat begitu. Dan seeing is mengalami. believing. Ya, seeing is believing itu paradigma empirisisme tuh, orang menganggap bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang jadi fakta gitu. Tapi ada dimensi lain dari believing yang basisnya bukan seeing, tetapi logic misalnya. Believing itu bisa juga terjadi tanpa seeing. Tapi mind kita, akal pikiran kita menganggap bahwa Anda harus percaya itu karena reasoning itu menunjukkan kesimpulan itu. Nah, filsuf Islam banyak yang ahli di dalam soal tadi itu. Tidak perlu melihat, tapi dengan akal pikiran dia ajukan kesimpulan rasional. Kalau menurut Kak Rocky, agama apa yang paling logik begitu menurut Anda? Semua agama ada fungsi-fungsi khasnya yang membuat saya tertarik. Saya belajar Buddha, Taoisme, Tao Te Ching, dan menemukan bahwa ada kesamaan di situ, yaitu berupaya untuk bikin proyeksi itu. Dan proyeksi itu basisnya tadi adalah bukan seeing, tapi believing aja langsung. Dan dia atur di kepalanya, di dalam kepala artinya kepala para pemikir agama pada waktu itu, termasuk nabi-nabi di situ, untuk memberi keyakinan bahwa dalam keadaan tiada data, keyakinan itu menyelamatkan. Kan kita nggak perlu tahu apakah neraka itu semacam korsleting listrik sehingga panas, atau pusat batu bara zaman dulu, kita nggak perlu tahu, tapi sifat kita untuk mengatakan bahwa ada yang berakhir nanti. Dan karena itu orang menabung kebaikan hari ini. Jadi nggak perlu nanti di akhirat berbaik-baik kan. Jadi dengan menabung kebaikan kita tahu pasti kita akan nyampe ke akhirat. Bahwa faktanya dia believing itu dia batalkan dengan korupsi 12 miliar misalnya, itu urusan lain lagi, walaupun tiap hari dia believing ada akhirat itu. Ya, makanya itu untuk beriman dasarnya harus berpikir. Saya jadi ingat film Life of Pi lagi nih ya, karena ketika anaknya berdoa dengan berbagai agama caranya, kemudian ayahnya yang beragama Hindu menasehati katanya, ayah lebih senang kamu beriman kepada agama yang bukan agama ayah daripada kamu beriman dengan buta tanpa berpikir. Lebih baik kamu beriman yang beda ataupun yang salah menurut ayah, tapi karena kamu berpikir begitu. Ya itu ayahnya itu, dia tidak mau bilang agama ayah itu salah, tapi dia ingin anak itu nanti meneliti sendiri dengan akal pikirannya, mana yang bagi dia memudahkan dia untuk percaya pada keabadian. Kan itu soalnya kan.
Ya, nah itulah pertanyaan kita ya. Maka di dalam agama Islam itu harus terus berpikir agar ditantang terus ya. Apakah kita menemukan kontradiksi dalam agama kita? Apakah kita menemukan sesuatu yang tidak logik begitu ya? Sesuatu yang tidak ilmiah atau sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan begitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi saya mengatakan apakah ada doktrin-doktrin agama Islam yang sesuai dengan akal sehat, kata Kak Rocky banyak. Nah kalau pastinya ini, adakah ajaran Islam yang menurut Kak Rocky ini tidak sesuai, tidak cocok buat Kak Rocky pribadi ya, bukan pada umumnya begitu? Saya membaca banyak naskah tentang ajaran Islam, terutama filosofinya, dan menemukan bahwa Islam itu memang komprehensif. Dia bukan mengatur, sebetulnya menerangkan seluruh aspek berdasarkan ayat yang ada dalam kitab sucinya itu. Kan orang sering anggap bahwa Islam mengatur, bukan, dia menerangkan. Bagi saya dia menerangkan bahwa aturan itu kemudian dibuat itu karena ada kerajaan-kerajaan di masa lalu yang menerapkan hukum Islam, maka dibuat sebagai aturan. Tapi itu adalah pilihan independen manusia kan. Dan filosofi itu bahwa agamaku itu adalah basis dari etika bermasyarakat Muslim, itu kan bagus betul kan. Jadi fasilitas yang diberikan oleh Muslim itu saya anggap sebagai upaya untuk menghasilkan percakapan antar manusia. Itu intinya tuh. Nah karena itu kalau orang menganggap bahwa berdoa dulu tuh, satu waktu saya ditanya apa pentingnya berdoa, saya bilang ya karena kita nggak tahu, karena Tuhan nggak tahu apa keinginan kita, maka kita berdoa. Lalu orang marah tuh, saya bilang enggak, saya cuma bikin penalaran. Kalau Tuhan tahu keinginan kita, tanpa berdoa pun kita diberikan kan. Karena itu logika saya mengatakan bahwa Anda berdoa karena Tuhan ingin dengar Anda mau apa. Itu artinya Tuhan tahu. Tuhan tidak tahu apa yang Anda mau, karena itu beritahu pada Tuhan. Atau terlalu banyak yang Anda ingin mau, maka Anda spesifik berdoa tentang hal yang Anda inginkan. Nanti Tuhan berikan. Tapi orang marah, menganggap bahwa Tuhan itu maha tahu. Ya memang, tapi karena logika saya mengatakan, karena kalau Tuhan maha tahu maka Anda nggak perlu berdoa, maka saya terangkan dengan cara terbalik. Justru karena Tuhan tidak tahu maka Anda berdoa. Saya mengatakan Tuhan tidak tahu bukan Tuhan tidak maha tahu, tapi Tuhan ingin tahu Anda perlu apa dalam doa. Itu kan logika tuh, dan itu bisa menimbulkan kemarahan kalau saya nggak bisa terangkan secara baik, atau orang lain nggak mau menerangkan keterangan saya yang sebaik ini. Ya, logika itu benar tapi tidak lengkap Kak Rocky, karena bukan hanya untuk itu alasan kita berdoa kan. Memang. Ya, karena Tuhan ingin kita merendahkan diri, Tuhan ingin merendahkan diri, mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Ada aspek itu, bukan murni kita ngasih tahu Tuhan, Tuhan tolong dong saya kasih rezeki, tolong dong saya kasih ini. Bukan seperti itu sebenarnya, karena Tuhan ingin kita merendahkan ego kita. Ya, saya ngerti itu, karena saya mengerti itu maka saya ambil bagian yang logis. Tentu saya nggak perlu terangkan bahwa Tuhan maha tahu dan kita harus bahkan bersujud di situ. Itu kan pengetahuan umum, diajarkan sejak kecil anak-anak bahwa Tuhan itu maha tahu. Maka saya nggak bicara itu, karena saya anggap itu given. Yang saya persoalkan, orang bertanya, kenapa mesti minta? Kan mesti ada penjelasan kan? Ya, penjelasan apa? Penjelasan karena kita harus merendahkan diri. Loh itu udah ada penjelasan itu sejak kecil. Maka saya kasih penjelasan orang dewasa, supaya ada perbandingan penjelasan. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menganggap bahwa omnipresennya Tuhan itu justru karena kita adalah partikel yang kita nggak tahu arahnya kemana, maka itu kita proyeksikan harapan itu pada konsep kemahatauan Tuhan. Itu kan itu intinya tuh. Tadi Kak Rocky mengatakan Tuhan itu pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir. Tadi Kak Rocky mengatakan Tuhan itu potensi ya, karena belum terjadi. Kita belum bertemu Tuhan, kita belum meninggal begitu ya. Tuhan itu adalah potensi yang terus dicari, masih ada harapan begitu ya, kata Kak Rocky. Itu kalau Tuhan, tapi bagaimana dengan fakta sejarah ya? Karena kalau agama tadi belum terungkap faktanya, karena belum terjadi, karena masih potensi in the future gitu, in the making. Tetapi kalau fakta sejarah, misalnya sosok Nabi Muhammad, sosok Nabi Isa atau Yesus. Nah ini bagaimana Kak Rocky melihatnya? Ya semua itu, tokoh ini ada catatan sejarah tuh. Bagi sejarawan itu adalah tokoh yang hidup dalam sejarah. Tetapi bagi orang yang punya keyakinan bahwa ini adalah penolong hidupnya, maka Nabi Muhammad status kesuciannya itu di atas orang rata-rata. Karena dia mampu untuk menuliskan, mengucapkan sesuatu yang orang lain kagum betul. Sebagai seorang yang buta huruf, tidak sekolah, dia punya pengetahuan. Karena itu kita mesti andaikan bahwa
ada suara lain yang mampu didengarkan oleh Nabi Muhammad yang tidak bisa didengar orang lain. Itu artinya ada kualitas lain pada diri Nabi Muhammad. Karena itu dia dimuliakan itu. Yesus juga dalam facet hidupnya ditanggapi dengan cara yang sama itu. Dengan pelajaran sejarah yang sama, bahwa Yesus juga tidak sekolah tapi bisa mengucapkan sesuatu yang seolah-olah orang anggap sekarang magic. Tapi ilmu pengetahuan tidak mampu untuk menerangkan itu karena fasilitas metodologi dan sebagainya. Oleh karena itu kita proyeksikan itu sebagai orang suci gitu. Ya. Atau bagi Kristen menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam konsep yang sangat Kristiani itu. Tapi kita sebetulnya hanya menerima itu turun-temurun. Kan tidak mungkin kita riset itu kan. Buddha juga begitu, bahkan menganggap bahwa Buddha memberi pelajaran sosial melampaui Marxisme karena Buddha paham tentang sosiologi masyarakat dan batin manusia itu. Demikian di Indonesia ada banyak agama yang justru bertumpu pada hal yang sama, yaitu eskatologi, bahwa ada harapan di depan. Ya, bisa dijawab singkat saja nggak Kak Rocky? Ini singkat saja, ini sudah maghrib ini. Kak Rocky percaya Yesus sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Itu yang saya terangkan tadi. Kalau kita mengucapkan itu di dalam keheningan, bisa kita pahami. Kan kita mesti ucapkan itu dalam keheningan, bukan dalam percakapan publik sehingga menimbulkan kontroversi kan. Jadi biarkan soal-soal semacam itu yang saya sebut dimensi batin dari manusia itu berhubungan langsung dengan apa namanya, entitas yang dia percaya gitu. Jadi saya selalu, bukan saya menghindar, justru saya ingin agar supaya orang percakapkan itu bukan di dalam wilayah publik. Karena wilayah publik itu selalu akan diintervensi atau diinterupsi oleh kepentingan lain, dan itu yang membahayakan kita. Lain kalau di ruang kuliah saya bahas itu secara filosofis tuh. Iya, ini juga sebenarnya ya. Saya kepentingannya murni ingin berdiskusi loh sebenarnya Kak Rocky. Tapi terima kasih nih. Waktunya sudah maghrib juga, barangkali mau ke masjid ya. Udah mau ini sholat maghrib. Udah bunyi masjid di kiri kanan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Rahma serta. Ya, terus mencari melalui berbagai keyakinan. Iya, terus mencari Kak Rocky ya. Ya, itu tadi diskusi kita dengan itu tadi diskusi kita dengan Kak Rocky Gerung begitu ya. Tapi tentunya kita semua punya pandangan masing-masing ya. Itu salah satu pandangan dari Rocky Gerung ya. Kita tentu punya pandangan lain. Silakan kita bisa berdiskusi juga di komen. Saya paling suka baca komen ya, karena itu kita bisa tahu kadang-kadang ada yang masukan-masukan, kadang-kadang ada yang lucu, ada yang logik, ada yang bagus, ada yang menarik begitu ya. Jadi silakan tulis di komen dan jangan lupa subscribe sini. Ini edisi pertama loh Sarita TV. Baik, saya Rahma Sarita. Selamat berjumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.